Bab 2131 Kerajaan Raja Serangga. Kalian pasti tahu bahwa selusin vampir yang baru saja dikirim semuanya adalah Rizao, dan salah satunya berada di puncak Rizao, dan kekuatannya tidak kalah dengan Kaisar Serangga. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, meskipun dia memimpin dalam mengaktifkan teknik Laut Darah, dia tetap dibunuh oleh Lu Yiye dengan satu pukulan dari jarak ribuan mil. Raja Serangga tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin ada kekuatan sekuat itu di dunia ini. Bahkan harta karun yang dikabarkan tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Dan siapa yang dapat mengalahkan orang sekuat itu? Ambisinya hancur dalam sekejap, dan tanda-tanda peringatan di hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Begitu dia bergerak, seluruh armada segera menjadi kacau. Banyak biksu dari klan Darah Serangga masih tidak yakin apa yang sedang terjadi. Mereka tetap mengikuti perintah sebelumnya dan mengarungi kapal perang ke depan. Beberapa dari mereka melihat peluang dan mulai meninggalkan kapal. Melarikan diri, untuk sementara waktu, armada yang awalnya tertib dan besar berubah menjadi berantakan. Namun, tak lama kemudian, para biksu berdarah serangga dari ras kedua yang melarikan diri itu menunjukkan ekspresi ketakutan, hanya karena di tempat mereka berada, lautan darah yang sangat besar mengalir dari segala arah. Ukuran lautan darah itu benar-benar tak tertandingi. Sebanyak 9 lautan darah mengalir dari arah yang berbeda. Kemanapun para biksu dari dua suku berdarah serangga itu melarikan diri, mereka tidak dapat menghindari lautan darah itu. Di setiap lautan darah, ada klon darah berharga Lu Yiye yang duduk dan mengendalikannya. Di jurang berbintang, klon darah berharga itu tidak dapat memainkan peran besar, tetapi berbeda di langit berbintang ini. Armada kedua suku berdarah serangga itu benar-benar dikelilingi oleh Lu Yiye sendirian. Sejumlah besar biksu dari suku berdarah serangga itu panik dan ketakutan. Mereka menghindar untuk sementara waktu seperti sekelompok lalat tanpa kepala. Akhirnya, mereka diselimuti oleh lautan darah yang secara bertahap menindas mereka, benar-benar kehilangan ruang untuk bergerak. Lu Yiye berjalan pergi dengan santai. Lautan darah yang besar itu tertahan di kehampaan tanpa mengeluarkan suara apapun. Beberapa cahaya meledak dari waktu ke waktu, tetapi dengan cepat musnah. Setelah beberapa saat, Lu Yiye tiba di lautan darah, mengangkat tangannya dan bergerak, dan lautan darah itu menyatu. Anggota tubuh dan mayat yang terputus yang tak terhitung jumlahnya, serta mayat yang telah kehilangan vitalitasnya, mengambang di tempat dengan wajah-wajah yang ganas. Lebih dari 100 kapal perang bahkan tidak terluka, tetapi pasukan darah serangga yang menyerang benar-benar musnah. Dalam pertempuran ini, Raja Serangga memimpin pasukannya secara langsung, dan dia tidak ragu untuk mengerahkan sebagian besar kekuatan tempur tingkat tinggi dari kedua suku tersebut. Kali ini mereka musnah, dan kedua suku tersebut terluka parah, dan mereka tidak akan dapat pulih selama ribuan tahun. Lu Yiye menoleh dan melihat pohon samsara di belakangnya. Tubuh pohon yang layu itu bergoyang sedikit. Sebagai tanggapan, Lu Yiye mengangguk dan menyapu ke depan. 2 hari kemudian, alam Raja Serangga. Melihat seluruh langit berbintang, ini adalah alam yang paling istimewa. Terlepas dari latar belakangnya, alam lain kurang lebih memiliki vitalitasnya sendiri, karena hanya ketika mereka telah melahirkan vitalitas, mereka dapat disebut alam. Bukan alam Raja Serangga, ia tidak memiliki vitalitas, dan tidak ada jejak hijau di seluruh alam. Karena merupakan bintang metamagnetik yang sangat besar, hampir 80% dari seluruh bintang tersebut tersusun dari mineral metamagnetik. Di alam yang berjarak 100.000 mil di sekitar batas, energi spiritual langit berbintang tidak dapat eksis, hanya medan gaya metamagnetik yang tidak berbayang dan tidak terlihat yang terisi. Siapapun yang datang ke sini akan sangat tertekan. Bahkan jika mereka sekuat Rizao, mereka tidak akan dapat menunjukkan banyak kekuatan saat mereka datang ke sini. Zerg menemukan tempat ini dan menempatinya. Dengan bakat khusus Zerg, mereka mampu bertahan hidup di sini. Justru karena sifat khusus Zerg King Realm, Zerg dapat selalu ada. Kalau tidak, berdasarkan sikap berbagai ras di langit berbintang terhadap Zerg, mereka pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Hanya ada satu pohon di Insect King Realm, dan itu adalah klon pohon samsara. Namun, karena pohon samsara itu sendiri menjadi lebih lemah, ia sudah layu. Dalam pertempuran antara pohon reinkarnasi dan laut ilahi yang diikuti Lu Yiye, Zerg dari Insect Emperor Realm hadir. Jika pohon samsara berada di puncaknya, Lu Yiye dapat mengandalkan hubungan luar biasa antara pohon samsara itu sendiri dan klonnya untuk langsung dipindahkan ke Insect King Realm. Namun, hal itu tidak dapat dilakukan sekarang. Pohon reinkarnasi sedang dalam tahap reinkarnasi, dan membawa ke-11 orang dari mereka kembali dari Star Abyss telah menghabiskan banyak biaya bagi pohon tua itu. Untungnya, banyak terowongan serangga telah lahir di langit berbintang, jadi tidak merepotkan untuk bepergian ke berbagai tempat. Hanya butuh 2 hari bagi Lu Yiye untuk mencapai langit di dekat alam Kaisar Serangga. Melihat Yuan Magnetostar, yang tampak berwarna coklat di langit berbintang, dari kejauhan, Lu Yiye tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi keajaiban dunia. Di luar wilayah Raja Serangga, terdapat lebih dari selusin sarang serangga besar yang tergantung, dan setiap sarang serangga memiliki skala tingkat Rizao. Dengan kata lain, terdapat orang-orang kuat Rizao yang duduk di dalamnya pada hari kerja. Zerg umumnya menggerakkan sarang serangga untuk melayang di langit berbintang, dan menyerbu ketika mereka menemukan wilayah yang cocok, menjarah sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan Zerg, dan menyimpannya di sarang serangga. Beberapa di antaranya digunakan untuk memelihara sarang serangga, dan sebagian besar dibawa kembali ke batas Raja Serangga. Wilayah yang diserbu oleh Zerg pada dasarnya akan punah. Tidak hanya lebih dari selusin sarang serangga tingkat sinar matahari ini, tetapi juga sejumlah besar sarang serangga tingkat rendah di dalam wilayah Kaisar Serangga. Dilihat dari sisi Lu Yiye, suatu area padat dengan sarang serangga, seperti sarang serangga individu. Kepompong Ulat Sutra. Untuk tren umum yang akan datang, semua kekuatan tingkat tinggi dari suku vampir telah meninggalkan wilayah mereka sendiri dan datang untuk bergabung dengan suku Zerg.
Suku Zerg bahkan memanggil kembali semua sarang serangga yang berkeliaran untuk mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Namun, baik vampir maupun Zerg tidak menyangka bahwa Lu Ye dan yang lainnya akan bergegas kembali dari Star Abyss dengan kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh Singkong, yang menyebabkan kehancuran mereka. Begitu melangkah ke wilayah 100.000 mil di dekat alam Raja Serangga, Lu Ye merasa bahwa mananya tidak mengalir dengan lancar. Ini jelas merupakan hasil dari gangguan medan magnet, dan gangguan ini akan menjadi semakin serius saat ia semakin dekat dengan alam Raja Serangga. Hingga kekuatan sihirnya benar-benar mandek dan tidak dapat diaktifkan lagi. Ketika seorang biksu kehilangan kekuatan sihirnya, satu-satunya hal yang dapat ia andalkan adalah tubuhnya sendiri, dan kekuatannya sangat rendah. Biasanya, biksu akan menjauh dari area ini ketika menghadapi situasi seperti itu, tetapi Lu Ye membiarkan dirinya dengan cepat mendekati alam Kaisar Serangga. Ia sedikit mengaktifkan kekuatan pohon bakat, dan dalam sekejap, seluruh permukaan tubuhnya ditutupi oleh akar pohon bakat. Perasaan mengganggu itu segera menghilang tanpa jejak, dan mana yang terkondensasi mulai mengalir lagi. Lu Ye merasa puas, berpikir bahwa ketika dia berada di Kyushu, kekuatan pohon bakat tidak mampu mengisolasi gangguan medan magnet. Namun, pada saat itu, pohon bakat hanya bertransformasi untuk kedua kalinya, yang berbeda dari sekarang. Pohon bakat. Setelah 4 transformasi jelas bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh medan gaya metamagnetik. Setelah mencobanya, dia menarik kekuatan pohon bakat dan mengaktifkan kekuatannya sebagai gantinya. Ternyata memang bermanfaat. Setelah mengintegrasikan kekuatan Tao ke dalam mana sendiri, gangguan medan magnet telah sepenuhnya kehilangan efeknya. Kecepatan jatuhnya semakin cepat, dan dengan api yang berkobar di sekujur tubuh, itu tampak seperti bintang jatuh. Di alam Raja Serangga, serangga dan vampir yang tak terhitung jumlahnya mendongak dan menyaksikan. Di bawah tatapan ngeri dari mata yang tak terhitung jumlahnya, Lu Ye menabrak langsung ke tempat di mana sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Ada suara keras, yang tampaknya mengguncang seluruh alam Raja Serangga secara tiba-tiba. Berpusat pada titik jatuh, cincin benturan yang terlihat oleh mata telanjang menyebar, dan segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil langsung rata dengan tanah. Sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur di bawah benturan keras ini. Di bawah berkah kekuatan Dao, pikiran spiritual menyebar seperti air pasang, menutupi seluruh alam Raja Serangga dalam sekejap. Pada saat ini, semua vampir Zerg dengan beberapa tingkat kultivasi semuanya ketakutan dan memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan tentang bencana yang akan datang. Situasi besar semakin dekat, dan langit berbintang dalam bahaya. 2 klan berdarah serangga bertekad untuk menimbulkan masalah di langit berbintang. Mereka harus dihukum dan menjadi peringatan bagi yang lain. Suara dahsyat menyebar ke segala arah, diikuti oleh darah. Dilihat dari udara, seluruh alam Kaisar Serangga tampak berdarah. Di tempat Lu Ye berada, lautan darah menyebar dengan ganas ke segala arah. Dalam waktu singkat, bintang-bintang besar itu berlumuran darah, dan warna darahnya masih sangat berlebihan. Menyebar dengan cepat. 10 napas kemudian, setengah dari alam Kaisar Serangga berlumuran darah. 15 napas kemudian, seluruh alam Raja Serangga berubah menjadi bola darah. Lautan darah melonjak, dengan miliaran makhluk mengambang dan tenggelam di dalamnya. Kutukan, teriakan, memohon belas kasihan, dan tangisan menyedihkan memainkan lagu-lagu terakhir dari 2 kelompok etnis utama di langit berbintang ini. Para biksu vampir yang masih berada di alam Raja Serangga tidak pernah membayangkan bahwa mereka telah melarikan diri ke sini hanya untuk berlindung, tetapi hanya belasan tahun kemudian, mereka akan dimusnahkan. Jika di tempat lain baik-baik saja, mungkin masih ada ruang untuk berjuang, tetapi di alam Kaisar Serangga, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sama sekali dan hanya bisa menunggu untuk mati. Sebaliknya, beberapa biksu Zerg merasakan ada yang tidak beres dan ingin melarikan diri dari alam tersebut, tetapi mereka berada di lautan darah dan tidak dapat menemukan arah yang benar. Potongan-potongan kehidupan mulai dimusnahkan, dan lebih dari selusin sarang serangga tingkat sinar matahari yang tergantung di luar alam Raja Serangga juga hancur berkeping-keping oleh tangan berdarah yang keluar dari lautan darah. Menghancurkan kelompok etnis kita dan melakukan tindakan brutal seperti itu, tidak peduli siapapun kamu akan dihukum oleh Tuhan. Suara tua yang marah keluar dari lautan darah. Lu Ye mengikuti suara itu untuk menyelidiki dan menemukan seorang pria tua Zerg berteriak dengan marah di sebuah bangunan kuno yang tampak seperti altar. Dia memegang tongkat, berdiri di sana dengan pinggang ditekuk, menatap ke langit, mengenakan pakaian berwarna-warni, yang terlihat sangat aneh. Pendeta tinggi Zerg, hati Lu Ye tergerak. Jika lebih dari 10 tahun yang lalu, dia masih sedikit tertarik pada pendeta tinggi Zerg dan ingin mengobrol dengannya, maka sekarang tidak perlu baginya. Di bawah kekuasaan absolut, semua perlawanan dan keributan sia-sia. Dan dia mungkin tidak tahu banyak tentang Xing Yuan, pendeta tinggi ras Zerg, seperti yang dia ketahui. Hukuman Tuhan. Lu Ye mendengus dingin, apakah kamu telah menghancurkan banyak wilayah ras Zerg? Jika ada hukuman Tuhan, aku akan menjadi hukuman surgawi Zergmu. Di samping pendeta tinggi ras Zerg, pusaran darah muncul dari udara tipis, dan sosok ilusi berjalan keluar darinya, dengan garis samar siluet Lu Ye. Hanya dengan pukulan biasa, pendeta tinggi dipukuli sampai mati. Orang ini bahkan bukan Rizao. Dalam hal kultivasi saja, dia hanya di akhir periode Yu Yao, tetapi entah bagaimana dia telah menjadi pendeta tinggi suku Zerg. Ada pusaran darah yang tak terhitung jumlahnya di lautan darah, dan sosok-sosok dengan garis daun pendaratan berjalan keluar satu demi satu, saling membunuh. Sosok-sosok berdarah terus menghilang dan muncul kembali di lokasi yang berbeda. Dimanapun mereka muncul, mereka membawa kematian bersama mereka. Dalam waktu singkat, sebagian besar vitalitas alam Raja Serangga hancur. Bab 2132 Selamat tinggal Feng Rumo. Tepat ketika Lu Ye sedang sibuk membunuh semua orang, dia tiba-tiba merasakan seseorang menerobos lautan darahnya dari luar.
Bersamaan dengan orang ini, ada aura yang sangat tajam, dan dalam aura itu, secara mengejutkan ada jejak kekuatan. Lu Ye dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke arah itu. Di langit berbintang ini, agak aneh merasakan jejak kekuatan Dao. Sekilas, Lu Ye langsung mengenali identitas sosok yang menerobos lautan darahnya. Itu sebenarnya Feng Rumo. Ketika Lu Ye pertama kali memasuki bintang-bintang dan meninggalkan Kyushu untuk menjelajahi langit berbintang untuk pertama kalinya, dia bertemu orang ini secara kebetulan, dan kemudian mendapatkan nasihatnya, jadi dia pergi ke kapal hantu untuk menjelajah dan mendapatkan beberapa manfaat. Jiuyan pernah memberitahu Lu Ye bahwa di seluruh langit berbintang, termasuk Ma Bin, tidak lebih dari 3 orang yang menciptakan Yayasan Dao, dan Feng Rumo kemungkinan besar adalah salah satunya. Saat kekuatan Lu Ye terus meningkat, dia sebenarnya memperhatikan berita Feng Rumo, tetapi dia tidak pernah mendapatkan apapun. Namun, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi di sini hari ini. Ini bukan kebetulan, karena Feng Rumo berinisiatif untuk menceburkan diri ke lautan darahnya. Dia jelas menyadari pergerakan di sini dan ingin memanfaatkannya. Karena dia telah dikejar oleh energi pedang-pedang Tianxuan. Yang dirasakan Lu Ye, aura tajam yang mengalir deras ke lautan darah bersama Feng Rumo, adalah energi pedang-pedang Tianxuan. Kita bertemu secara kebetulan saat itu, ketika Lu Ye pertama kali memasuki bintang-bintang, dan anginnya seperti gurun, sangat tidak terduga. Hari ini kita bertemu lagi, meskipun Lu Ye tidak sebaik dia dalam hal kultivasi, kesenjangan kekuatan di antara mereka telah terbalik. Feng Rumo tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dia mungkin hanya lewat dan menyadari pergerakan hebat dari lautan darah. Dia menerobos ke tempat ini dan ingin menggunakan kekuatan lautan darah untuk memblokir energi pedang Tianxuan. Itu adalah rencana awalnya, tetapi begitu dia memasuki lautan darah, dia merasa ada yang tidak beres. Dia telah melihat dunia dan telah berhadapan dengan vampir yang kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada vampir lain di dunia yang lautan darahnya bisa begitu kuat. Feng Rumo tidak bisa menahan perasaan hatinya tenggelam saat ini, karena dalam waktu yang singkat ini, dia telah tersesat di lautan darah dan tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah. Sebaliknya, dia tidak bisa menghilangkan niat membunuh di belakangnya, yang membuat punggungnya terasa dingin. Rekan Taois Feng, sudah lama sekali. Tepat ketika pikirannya berpacu untuk menemukan kesempatan untuk bertahan hidup, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Apakah kau? Feng Rumo bertanya sambil melarikan diri di lautan darah. Dia samar-samar merasa bahwa suara itu familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat, tetapi setelah bertahun-tahun melarikan diri, dia telah berhubungan dengan banyak orang, jadi di mana dia bisa menemukannya. Ingat Lu Ye, yang hanya kita temui sekali. Aku tidak pernah menyangka bahwa Lu Ye benar-benar bisa tumbuh ke level ini hanya dalam beberapa dekade. Saat dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Feng Rumo terkejut dan segera menyadari bahwa ini adalah penguasa laut darah. Tetapi ketika aku mendongak, aku tidak dapat melihat bahwa pihak lain memiliki karakteristik vampir. Sebaliknya, dia tampak seperti manusia. Dia terlalu muda, dan wajahnya agak familiar. Dia segera ingat di mana dia melihat orang lain itu. Cepat pergi, energi pedang Tianxuan tidak bisa dihancurkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Feng Rumo berteriak mendesak, berbalik, dan melesat ke samping. Dia memasuki lautan darah hanya untuk menggunakan kekuatan untuk menundanya dan melihat apakah dia punya kesempatan untuk bernapas. Mengenai apakah dia akan membunuh para vampir di antara mereka, dia tidak merasa bersalah. Orang yang berdiri di depannya sekarang bukanlah seorang vampir. Tentu saja dia tidak bisa melakukannya lagi. Namun, saat berikutnya, suara berdenting tiba-tiba datang dari belakangnya, diikuti oleh bunyi klik yang tajam, dan rasa krisis yang selalu menggantung di hatinya menghilang tanpa jejak. Feng Rumo terkejut dan segera menoleh ke belakang, tepat pada waktunya untuk melihat Lu Ye melambaikan tangannya dan menebasnya. Di depannya, cahaya pedang yang tersebar perlahan menghilang. Melihat posturnya, tampaknya Lu Ye dengan santai memotong pedang Qi Tianxuan. Feng Rumo tercengang dan tidak bisa mempercayai matanya, tetapi rasa krisis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun menghilang tanpa jejak pada saat ini. Apa yang dikatakan rekan Tao tadi? Lu Ye menatapnya. Feng Rumo tidak tahu harus berkata apa sejenak. Apa yang baru saja dialaminya begitu mengejutkan sehingga dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih, rekan Tao, karena telah membantuku, tetapi aku telah dikunci oleh kehendak pedang Tianxuan, dan akan ada pedang Tianxuan Qi baru yang memburuku. Tolong izinkan aku pergi, rekan Tao, agar tidak terlibat. Selama bertahun-tahun melarikan diri, pedang Tianxuan Qi yang mengejarnya belum pernah hancur sebelumnya. Dia pernah mencoba mencari seorang teman yang memiliki harta karun, dan menggunakan harta karun teman itu untuk menghancurkan pedang Tianxuan Qi, tetapi sama sekali itu tidak berguna. Setelah energi pedang hancur, yang baru akan muncul. Dimanapun dia berada, dia hanya bisa terus melarikan diri. Saat dia berbicara, Lu Ye tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraihnya. Feng Rumo sama sekali tidak melihat apa yang sedang dilakukan Lu Ye. Ketika ia tersadar, cahaya pedang bergetar hebat di tangan Lu Ye. Anehnya, begitu pedang Qi Tianxuan yang baru muncul, ia ditangkap oleh wawasan Lu Ye. Merasa berada dalam jarak yang begitu dekat, Feng Rumo merasakan kulitnya sakit, dan seluruh jiwanya memiliki ilusi terkoyak. Ia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan kemudian ia merasa lebih baik. Ia merasa ngeri. Ia tahu lebih baik daripada siapapun betapa kuatnya pedang Qi Tianxuan. Bagaimanapun, ia telah bertarung dengan akal sehat dengan benda ini selama ribuan tahun. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang di dunia ini dapat memegangnya dengan tangan kosong. Kerak, di bawah pengerahan tenaga Lu Ye, pedang Qi Tianxuan yang bergetar hancur lagi, berubah menjadi fluoresensi dan menghilang.
Gudong, Feng Rumo tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah. Ia tidak melihat bagaimana Lu Ye menghancurkan energi pedang Tianxuan tadi, tetapi kali ini ia melihatnya dengan matanya sendiri. Di sini kita mulai lagi. Feng Rumo tiba-tiba berbisik. Kali ini dia tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi mengambil inisiatif untuk mendekati Lu Ye. Karena dia menyadari bahwa masalah yang telah mengganggunya selama ribuan tahun tidak ada artinya bagi pemuda ini. Seperti yang diharapkan, Lu Ye juga sangat menyadari bahwa aura tajam muncul dari udara tipis di posisi awal Feng Rumo. Sama seperti sebelumnya, dia mengulurkan tangan dan meraih pedang Tianxuan yang tiba-tiba muncul di tangannya, tetapi kali ini dia tidak terburu-buru untuk mematahkannya. Dia samar-samar merasa bahwa akar masalahnya terletak pada Feng Rumo. Dengan pikiran spiritualnya yang melonjak, dia mengajukan beberapa pertanyaan dan bertanya, apakah teman tahu telah bersentuhan dengan pedang Tianxuan? Feng Rumo tertawa sinis, apakah menyentuhnya dihitung sebagai kontak? Lu Ye mengangguk, dan mengulurkan tangan lainnya untuk meraih pergelangan tangannya. Kekuatan pohon bakat diaktifkan, dan akar tak terlihat menembus tubuh Feng Rumo. Feng Rumo tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, tetapi dia tahu bahwa jika Lu Ye ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melawan, jadi dia hanya menenangkan diri dan membiarkan Lu Ye melakukan apa yang dia lakukan. Di bawah pembakaran lembut kekuatan pohon bakat, Feng Rumo tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh, karena dia menemukan bahwa beberapa kotoran di tubuhnya menghilang begitu saja, membuatnya merasa jauh lebih rileks. Ketemu, Lu Ye tiba-tiba berkata, ada tanda yang sangat tersembunyi di tubuh Feng Rumo. Bahkan Feng Rumo sendiri tampaknya tidak menyadari tanda ini, tetapi itu tidak dapat disembunyikan di bawah pembakaran pohon bakat. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah lebih dari 1 jam, Lu Ye melepaskan Feng Rumo, dan tangan besar lainnya yang memegang pedang Tianxuan mengerahkan kekuatan, dan cahaya pedang itu hancur. Seharusnya tidak ada masalah. Ketika rekan Taois bersentuhan dengan pedang Tianxuan sebelumnya, harta karun ini meninggalkan bekas padamu, jadi aku bisa mengejarmu dari kejauhan. Feng Rumo ragu, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada pedang Tianxuan Qi baru yang muncul. Dia menghela napas panjang, dan setelah 1000 tahun melarikan diri, dia akhirnya terbebas hari ini, dan dia tiba-tiba merasa seperti telah dilahirkan kembali. Lautan darah di sekitarnya menyusut, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarang mereka dan berkumpul menuju tubuh Lu Ye. Feng Rumo memberi hormat dengan sungguh-sungguh, terima kasih banyak, teman Taois. Kebaikan ini tidak lebih dari yang baru. Feng akan menyimpannya di dalam hatinya dan tidak akan pernah mengatakan apapun 2 kali jika dia didorong di masa depan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika aku mendongak. Tanpa penutup lautan darah, pemandangan di alam Raja Serangga terlihat pada saat ini. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai api penyucian Shuro. Yang terlihat adalah mayat-mayat yang berdesakan rapat, termasuk dari suku serangga dan suku vampir, pria dan wanita, tua dan muda. Seluruh wilayah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Tidak ada yang hidup, membantai dunia. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi ras Zerg di seluruh langit berbintang ini, dan tidak ada lagi alam Raja Zerg. Hati Feng Rumo hancur. Siapa orang yang menyelamatkannya ini? Aku masih samar-samar ingat bahwa ketika aku bertemu dengannya beberapa dekade yang lalu, dia hanyalah bintang kecil. Rekan Taois, jangan terlalu khawatir. Lu Ye melihat apa yang dipikirkannya, aku di sini atas perintah lelaki tua dari pohon reinkarnasi. Situasi hebat akan segera datang. Xing Yuan akan segera menyerbu, dan klan darah serangga akan menimbulkan masalah, jadi aku hanya bisa menghancurkan mereka terlebih dahulu untuk mencegah mereka memengaruhi stabilitas langit berbintang di masa mendatang. Perintah Sulao, Feng Rumo mengerti dengan jelas. Jika itu perintah Sulao, maka tidak akan ada masalah. Filosofi yang dijunjung tinggi Sulao adalah tidak ada agama. Ambil contoh alam Raja Serangga. Saat itu, Zerg pergi ke pohon reinkarnasi untuk meminta klon, dan Sulao setuju. Sekarang bahkan Sulao tidak bisa mentolerir 2 suku berdarah serangga, jadi mereka pantas dihancurkan. Rekan Taois, apa yang terjadi dengan situasi hebat ini dan invasi Xing Yuan? Feng Rumo bertanya lagi. Dia telah melarikan diri selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan siapapun, jadi dia benar-benar tidak tahu situasi di langit berbintang sekarang. Namun sebenarnya, dia dapat merasakan bahwa seluruh langit berbintang sedikit berbeda dari sebelumnya. Tampaknya semua pasukan ada di sini. Para prajurit dan prajurit sedang menunggang kuda, diam-diam mempersiapkan sesuatu. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Aku hanya bisa memberitahu rekan Daois bahwa masalah ini terkait dengan perintah semua makhluk hidup di seluruh langit berbintang, terutama seseorang seperti rekan Daois. Rekan Daois seharusnya sudah membuat fondasi Tao, kan? Dauji, aku tidak tahu, tetapi selama 1000 tahun Feng diburu, aku mendapatkan sesuatu dari pemahaman tentang pedang Tianxuan, dan aku juga menyempurnakan sebagian kekuatan yang dilepaskan oleh pedang Tianxuan. Kekuatan semacam itu sangat istimewa. Juga sangat kuat. Itulah kekuatan Dao. Lu Ye menjelaskan, hanya mereka yang menempa fondasi Dao yang dapat mempraktikkan kekuatan Dao. Jadi bahkan di alam Raja Serangga ini, teman-teman Tao tidak dapat terpengaruh oleh medan gaya magnet, tetapi kekuatan teman-teman Tao sangat tipis. Menurut pengamatan Lu Ye, Feng Rumo bahkan bukan satu orang pun. Dia hampir berada dalam kondisi yang sama dengan Ma Bin, dengan hanya sedikit kekuatan Tao yang tersisa di tubuhnya. Setelah invasi Xing Yuan, sesama penganut Tao dapat berlatih lebih cepat dan mengumpulkan kekuatan Tao, dan benar-benar menjadi biksu alam Tao. Mata Feng Rumo berbinar ketika dia mendengar ini. Bab 2133 Identitas Suan. Lu Ye sempat berbincang sebentar dengan Feng Rumo tentang situasi invasi Xing Yuan, dan memberitahunya di mana letak 5 kelemahan utama Xing Kong saat ini. Ia tidak perlu melakukan apapun lagi.
Jika orang sekuat Feng Rumo tahu tentang kemungkinan untuk melangkah lebih jauh, ia tidak akan pernah melepaskannya apapun yang terjadi, dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan kesempatan itu. Oleh karena itu, ia pasti akan masuk ke titik kelemahan tertentu di masa mendatang dan bergabung di dalamnya. Ia telah membangun fondasi Dao, dan dapat dikatakan bahwa ia sudah lebih maju dari kebanyakan biksu di langit berbintang di jalan kultivasi. Setelah invasi Xingyuan, ia akan dapat mempraktikkan kekuatan Dao dan benar-benar menjadi orang kuat di alam Dao. Bagi orang-orang seperti dia dan Ma Bin, mereka yang dapat menempa fondasi Tao di bawah lingkungan langit berbintang asli, terlepas dari peluang atau potensi mereka sendiri, berada di luar perbandingan dengan biksu biasa, dan mereka pasti akan mencapai prestasi besar di masa mendatang. Rekan Tao, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Istana Wuxiang? Tepat ketika Feng Rumo terpesona, Lu Ye tiba-tiba bertanya. Alasan mengapa saya menyebutkan Istana Wuxiang adalah karena pedang Tianxuan, harta karun yang paling berharga, ada di Istana Wuxiang, dan Feng Rumo berkata bahwa dia telah menyentuh pedang Tianxuan, yang berarti dia telah memasuki Istana Wuxiang, dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah biksu Istana Wuxiang. Istana Wuxiang. Feng Rumo menunjukkan ekspresi mengingat, sejujurnya dengan sesama penganut Tao, Feng adalah penjaga kiri Istana Wuxiang sebelum dikejar oleh pedang Tianxuan. Jika seseorang bertanya tentang ini sebelumnya, dia mungkin tidak akan banyak bicara, tetapi situasinya berbeda sekarang, dan Lu Ye telah membantunya memecahkan masalah sebesar itu, jadi wajar saja sulit untuk menyembunyikannya. Sesama penganut Tao seharusnya memperhatikan bahwa Feng adalah seorang kultivator pedang. Sebagai seorang kultivator pedang, siapa yang tidak ingin memiliki pedang yang bagus? Dan melihat langit berbintang, pedang apa yang dapat dibandingkan dengan harta karun, jadi, hehe. Lu Ye mungkin mengerti bahwa dia ingin mendapatkan pedang Tianxuan, jadi dia bergabung dengan Istana Wushuang. Kemudian, dia berkesempatan untuk menyentuh pedang Tianxuan, tetapi dia diburu oleh ki pedang Tianxuan selama ribuan tahun. Itu juga merupakan pengalaman yang tragis. Apakah kamu pernah melihat orang suci dari Istana Wuxiang? Lu Ye bertanya lagi. Orang suci. Feng Rumo berpikir sejenak dan berkata, Feng tinggal di Istana Wuxiang hanya selama belasan tahun, tetapi dia tidak melihat orang suci itu selama waktu itu. Dia hanya mendengar orang-orang berbicara tentang orang suci itu. Gadis itu telah lama menghilang, dan tampaknya ada beberapa rahasia tersembunyi yang terlibat, tetapi Feng tidak tahu secara spesifik apa itu. Lu Ye teringat bagaimana para biksu dari Istana Wuxiang memperlakukan Yaya ketika mereka datang ke Laut Wanxiang. Memang ada beberapa rahasia tersembunyi yang terlibat. Kalau dilihat sekarang, orang suci yang hilang di Istana Wuxiang tidak diragukan lagi adalah Yaya. Akan tetapi, tidak ada berita tentangnya sejak dia meninggalkan Laut Wanxiang, dan kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Rekan Taois Lu, apakah Anda mengenal orang suci dari Istana Wuxiang? Feng Rumo menatap Lu Ye. Ada beberapa koneksi. Feng Rumo mengerti dengan jelas, dengan kekuatan rekan Taois, jika Anda ingin menemukan orang suci itu, Anda dapat pergi ke Istana Wuxiang dan bertanya langsung. Saya yakin pemilik istana tidak akan menyembunyikan apapun. Itulah yang saya maksud. Lu Ye mengangguk. Sekarang setelah masalah ini selesai, dia dapat pergi ke Sulao dan bertanya tentang lokasi spesifik Istana Wuxiang. Meskipun Feng Rumo juga harus tahu bahwa, saat ini, terowongan serangga semakin menjamur, dan banyak rute konvensional dapat digantikan oleh terowongan serangga untuk mempersingkat perjalanan. Feng Rumo tidak mengetahui hal ini secara terperinci seperti yang diketahui Sulao. Ngomong-ngomong, apa status umum seorang Santo di Istana Wuxiang? Lu Ye bertanya lagi. Santo adalah calon kepala istana. Bisa dikatakan sebagai kepala istana pendahulu Istana Wuxiang. Jika terjadi sesuatu pada kepala istana saat ini, Santo akan mengambil alih sebagai kepala istana. Lu Ye mengerjap, pemimpin Istana Wuxiang adalah seorang wanita. Ya, orang yang awalnya mendirikan Istana Wuxiang adalah seorang wanita, jadi setiap kepala istana agung adalah seorang wanita, tetapi ada beberapa kepala istana di bawah kepala istana agung. Feng Rumo mengangguk, kepala istana hari ini adalah seorang wanita. Nama kepala istana agung adalah Suan, dan dia lebih kuat dari Feng, tetapi, itu 1000 tahun yang lalu, sekarang. Dia tampak bangga, yakin bahwa dia pasti lebih kuat dari kepala istana Suan sekarang. Jika rekan Tao ingin pergi ke Istana Wuxiang, Feng dapat membantu membimbing jalan. Feng Rumo menawarkan diri. Lu Ye merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku punya hal lain yang harus kulakukan. Jika rekan Daois Feng tidak ada pekerjaan, pilih saja titik lemah dan pergilah ke sana. Sekaranglah saatnya orang dibutuhkan di mana-mana. Baiklah, Feng Rumo mengangguk, menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, mari kita ucapkan selamat tinggal. Dia mencoba untuk menjauh, tetapi akhirnya melompat di tempat. Dia menatap Lu Ye dengan canggung, rekan Daois, tolong aku telah menghabiskan semua kekuatan Taoku. Lu Ye tersenyum, mengangkat tangannya untuk memegang lengannya, dan dengan semburan kekuatan sihir, dia naik ke langit. Dalam beberapa saat, alam Raja Serangga hampir 100.000 mil jauhnya di langit, angin pun berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang seperti padang pasir. Melihat sosoknya yang pergi, Lu Ye bergumam, Suan. Jadi ternyata dia bertanya-tanya dari kekuatan mana di langit berbintang Suan, seorang ahli yang tidak dikenal, berasal. Dia pikir dia adalah kekuatan tertentu yang tidak bisa disembunyikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah Grand Master Istana Wuxiang. Dalam hal ini, tidak perlu terlalu khawatir tentang urusan Yaya. Suan harus tahu hubungan antara Yaya dan dia. Bagaimanapun, Istana Wuxiang pernah menyerbu Laut Wanxiang, dan pemimpin istana ketiga pasti harus pergi ke kota dan kembali. Laporkan pengalaman Anda kepada Suan. Sulao pasti tahu identitas Suan, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya menjaga galaksi Suan Suang.
Ketika Anda punya waktu nanti, mungkin Anda bisa pergi ke sana dan bertanya kepada Su Wan bagaimana situasi Yaya sekarang. Dan Feng Rumo, dia menyentuh harta karun pedang Tianxuan yang paling berharga, jadi dia diburu oleh Ki Pedang Tianxuan selama ribuan tahun. Tetapi bisakah seorang Rizao, tidak peduli seberapa kuat fondasinya, benar-benar dapat bersaing dengan kekuatan harta karun selama ribuan tahun? Bahkan pedang Ki Tianxuan hanya dapat dianggap sebagai harta karun. Dilihat dari hasilnya, setelah ribuan tahun terjerat, Feng Rumo bahkan menciptakan Yayasan Dao dengan memahami misteri pedang Ki Tianxuan. Ini adalah satu-satunya saat dia memiliki kesempatan seperti itu untuk melihat ke dalam bintang-bintang. Semakin jauh Anda berlatih Tao, semakin kuat Anda akan merasakan harta karun itu. Jika pedang Tianxuan benar-benar bermaksud membunuh Feng Rumo, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Hasil saat ini kemungkinan besar adalah persekongkolan yang disengaja dari kehendak pedang Tianxuan. Ribuan tahun ancaman dan krisis telah memungkinkan Feng Rumo untuk melangkah maju dalam jalur kultivasinya sendiri, tetapi sekarang, Feng Rumo seharusnya sama sekali tidak menyadari hal ini. Jangan pikirkan itu lagi, sekarang dia memiliki tugas lain. Hanya ada beberapa tahun sebelum invasi Star Abyss, dan dia perlu menangani beberapa hal dengan cepat. Masalah di alam Raja Serangga telah selesai, dan dia akan kembali ke Kyushu terlebih dahulu. Ketika kembali ke Kyushu, tidak diragukan lagi yang paling nyaman adalah meminjam tanah leluhur klan Daohun. Pikiran ilahi melonjak, dan dengan bantuan teratai ilahi yang berwarna-warni, ia berkomunikasi dengan kehendak tanah leluhur dan segera merasakannya. Lu Ye mengikuti arah sumber indera tersebut. Suatu hari kemudian, Lu Ye tiba-tiba muncul di ruang leluhur. Begitu ia muncul, ia menemukan bahwa tanah leluhur hari ini sedikit berbeda dari ketika ia datang ke sini di masa lalu. Pertama-tama, kekuatan jiwa di tanah leluhur jelas jauh lebih kuat, dan cahaya tanah teratai berwarna-warni lebih menyilaukan dari sebelumnya. Bahkan tanah leluhur tidak dapat menghindari dampak dari situasi umum yang mendekat di langit berbintang. Selain itu, seluruh tanah leluhur tampaknya sangat ramai. Ketika Lu Ye datang ke sini di masa lalu, tidak banyak anggota klan jiwa yang bisa dilihatnya. Sebagian besar anggota klan berada di tanah teratai mereka sendiri, baik berlatih atau tidur. Namun hari ini berbeda, kelompok ras jiwa dapat terlihat terbang di sekitar ruang leluhur. Saat Lu Ye sedang menonton, sebuah pikiran spiritual terpancar dari kejauhan untuk memberi petunjuk. Lu Ye mengerti dan segera mengikuti petunjuk ini. Setengah jam kemudian, tanah teratai berwarna-warni muncul di depannya, dengan sinar cahaya yang meluap. Bahkan sebelum mendekat, saya merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul darinya. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan diam-diam mendesah. Karena jumlah sinar matahari yang dia rasakan dari tanah teratai berjumlah 2 hingga 300. Dia telah mendengar Su Yuan menyebutkannya sebelumnya bahwa ada 2 hingga 300 orang Rizao di klan jiwa, tetapi mereka pada dasarnya tidur pada hari kerja. Hanya saja, lelaki tua itu tidak berani bermalas-malasan karena ia telah bertugas di kolam langit berbintang selama beberapa tahun terakhir. Namun, mendengar tentang hal itu adalah masalah lain, tetapi mengalaminya sendiri adalah masalah lain. Melihat seluruh langit berbintang, saya khawatir bahwa kecuali klan jiwa, tidak ada kekuatan lain yang memiliki begitu banyak sinar matahari. Hal ini tidak diragukan lagi terkait dengan cara hidup klan jiwa. Ras ini pada dasarnya tidak berpartisipasi dalam pertempuran di dunia luar, dan karena tidurnya yang panjang. Rentang hidupnya juga sangat panjang, itulah sebabnya kita dapat memiliki akumulasi yang begitu banyak. Raungan. Ketika raungan harimau keluar, sosok harimau putih besar muncul dan bergegas menuju Lu Ye. Ada sosok mungil di punggung harimau putih itu. Lu Ye tertawa keras dan merentangkan tangannya jauh-jauh. Yi melompat dan bergegas ke pelukannya. Ember dengan cepat menyusut dan mendarat di bahunya, menjulurkan lidahnya untuk menjilati wajahnya. Yi memeluknya erat-erat, seolah-olah dia tidak akan pernah melepaskannya. Tubuhnya masih sangat mungil dan tidak berubah selama beberapa dekade. Setelah beberapa saat, Yi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan air mata di matanya. Mereka bilang kamu hilang dan dibawa pergi dengan kursi sedan. Tidak apa-apa, aku kembali lagi. Lu Ye menyentuh kepalanya dan tiba-tiba ekspresinya berubah. Apakah matahari bersinar? Merasakan napas kuning lagi, itu sebenarnya sekuat sinar matahari. Memikirkannya dengan hati-hati, promosi seperti itu wajar saja. Terakhir kali, Yi dan Ember berada di tahap akhir Yuyao. Aku telah hilang selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Di tanah leluhur klan jiwa, Ember adalah binatang suci. Kecepatan kultivasinya secara alami sangat cepat, dan sebagai pemimpin roh yang hilang, Yi juga dapat memperoleh manfaat darinya. Waktu berlalu begitu cepat. Ketika kami pertama kali bertemu mereka di medan perang Lingqi di Kyushu, kami semua baru saja berada di alam Lingqi. Puluhan tahun kemudian, kami semua sekarang berada di bawah sinar matahari. Setelah mengobrol sebentar untuk menghibur Yi, Lu Ye memegang tangan kecilnya dan berkata, ayo pergi, jangan membuat para senior menunggu. Yi mendengus dan mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di tanah teratai berwarna-warni, di kolam teratai yang besar, banyak bunga teratai bermekaran. Ada sosok yang duduk di setiap bunga teratai. Aura setiap sosok sangat dalam. Lu Ye merasakannya dan menjadi semakin takut. 200 orang ini. Sebagian besar dari mereka berada di tahap akhir Rizao, tetapi setengah dari mereka berada di tahap akhir Rizao, dan setidaknya 30 dari mereka berada di puncak Rizao. Fondasi yang dikumpulkan oleh klan jiwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari apa yang pernah dirasakannya sebelumnya. Bab 2134 Kejutan Klan Jiwa. Meskipun ada banyak anggota klan jiwa Rizao yang hadir, Lu Ye hanya mengenal beberapa dari mereka, dan yang paling dikenalnya adalah Su Yuan. Dia mengambil ember Yi dan mendarat di atas bunga teratai di sebelah Su Yuan.
Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke segala arah, Qiuzu Luye, aku telah bertemu dengan kalian semua, sesama penganut Tao. Sebuah suara yang agak dikenal datang, mereka semua adalah anggota keluarga kita sendiri, Bapak Suci tidak perlu bersikap sopan. Luye melihat sekeliling dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pemimpin klan jiwa, Hun Ke. Hanya saja, siapakah Adipati Suci? Yi dengan tenang menjelaskan di sampingnya, Ember adalah binatang suci klan jiwa. Kamu adalah pemilik Ember. Namamu di klan jiwa adalah Senggong. Itu diusulkan oleh pemimpin klan selama diskusi sebelumnya. Banyak tetua Rizao yang setuju. Lulus, Luye tidak bisa tertawa atau menangis sejenak. Namun itu hanya sebuah gelar, dan dia tidak terlalu mempedulikannya. Hun Ke menatapnya dan berkata, Pangeran Suci datang tepat waktu. Kami sedang mendiskusikan pengiriman pasukan sebagai tanggapan atas datangnya situasi umum. Sebelumnya, saya harus menerima pesan dari Sulao. Anda dan 10 orang lainnya tinggal di luar langit berbintang, di suatu tempat bernama Xingyuan, dan di sana. Tampaknya menjadi sumber tren yang akan datang. Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu kami informasi tentang Xingyuan? Tidak apa-apa, Lu Ye mengangguk. Tanyakan saja mengapa begitu banyak klan jiwa berkumpul di sini di Rizao. Ternyata mereka sedang mendiskusikan pengiriman pasukan. Tetapi berbicara tentang itu, tren umum sedang datang, dan tidak seorang pun di langit berbintang dapat terhindar. Dilihat dari perubahan di tanah leluhur klan jiwa, itu juga tidak dapat dihindari di sini. Tentu saja klan jiwa juga harus berkontribusi, terutama karena latar belakang mereka begitu kuat. Setelah memilah-milah pikirannya, Lu Ye berkata, saya tidak tahu berapa banyak informasi yang telah Anda peroleh dari Sulao, jadi mari kita mulai dengan perjalanan aneh saya. Beberapa hal masih perlu dijelaskan lebih rinci. Pada saat itu, Lu Ye menceritakan bagaimana ia ditangkap oleh sedan hantu di Laut Wan siang hari itu, dan kemudian satu demi satu ahli langit berbintang bergabung dengannya, dan dibawa ke langit berbintang Yanjia oleh sedan hantu tersebut. Sekelompok Rizao semuanya sangat terkejut. Sama seperti Lu Ye dan yang lainnya, tidak seorang pun pernah berpikir bahwa langit berbintang bukanlah satu-satunya, dan hanya dengan benar-benar mengalaminya seseorang dapat memahami kerapuhan langit berbintang. Kemudian ketika mereka mendengar tentang metode melting pot untuk melelehkan fondasi tubuh dan membangun fondasi Tao sebelum memasuki alam Tao, orang-orang Rizao dari klan jiwa tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona. Di jalan kultivasi, sinar matahari adalah puncaknya, dan klan jiwa tidak dapat menghindarinya. Sekarang mereka tahu bahwa ada jalan kultivasi setelah sinar matahari, dan sudah ada metode kultivasi yang sangat rinci, siapa yang tidak akan tergoda. Mereka juga mendengar bahwa langit berbintang Yanjia telah jatuh dan akhirnya hancur, dan semua orang diam-diam merasa ngeri. Krisis di Star Abyss dan teror dari jalur fusion yang kuat bahkan lebih mengganggu. Lu Ye butuh 3 jam untuk menyelesaikan pembicaraan tentang pengalamannya kali ini, dan seluruh benua teratai terdiam. Setelah waktu yang lama, Hun Ke akhirnya berbicara, kami juga telah mendengar tentang insiden di Laut Wan siang. Kami mendengar bahwa penyusup itu bahkan dapat secara fisik menahan kekuatan harta atribut, dan menggunakan kekuatan Tao. Lu Ye mengangguk, tepat sekali, tetapi makhluk-makhluk Xingyuan itu tidak menciptakan fondasi Dao. Mereka hanya memiliki fisik khusus, sehingga mereka dapat menahan kekuatan Dao dengan tubuh fisik mereka dan mengaktifkannya. Jika mereka ditempatkan di langit berbintang, mereka dianggap sebagai eksistensi terendah. Petik 2. Eksistensi terendah dapat menahan kekuatan harta karun. Rizao, klan jiwa, menghirup udara dingin. Anda harus tahu bahwa dalam pengetahuan mereka sebelumnya, kekuatan harta karun tidak dapat dihentikan. Bukankah ini berarti bahwa bintang? Bahkan makhluk terendah di jurang dapat membunuh mereka semua. Lu Ye tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan berkata, meskipun kekuatan Tao kuat, jauh dari sebanding dengan kekuatan sihir, itu tidak terkalahkan. Ketika langit berbintang Yanjia pertama kali diserang, tidak ada alam Tao, tetapi mereka mengandalkan jumlah besar untuk mengalahkan para penyerbu awal itu. Perlahan-lahan, para biksu Xingyuan yang awalnya menyerbu langit berbintang tidak terlalu kuat dan memiliki cadangan kekuatan Dao yang terbatas, tetapi begitu kekuatan Dao mereka habis, mereka tidak berbeda dari sinar matahari biasa. Setelah mendengar apa yang dia katakan, banyak klan jiwa menghela napas lega. Di level berapa Senggong sekarang? Hun Ke bertanya lagi. Sekelompok Hun klan Rizao semua menatap Lu Ye dengan penuh minat, jelas juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Biasanya ada 6 jalan. Lu Ye menjawab dengan jujur, ada 7 jalan di bawah wabah, tetapi itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Bisakah Anda membiarkan kami melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan-kekuatan Tao? Tentu saja, Lu Ye mengangguk. Dia memiliki cadangan lebih dari 6.000 kekuatan Dao, yang tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Saat dia berbicara, jiwanya keluar dari tubuhnya saat pikiran spiritualnya melonjak. Setelah seorang biksu mencapai sinar matahari, jiwanya dapat meninggalkan tubuhnya. Namun, jika dia tidak cukup berlatih, lebih baik melakukannya lebih jarang. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak boleh melakukannya terlalu lama untuk menghindari kecelakaan. Namun, Lu Ye kini telah menguasai teknik rahasia penekan jiwa, jadi tidak ada masalah bagi jiwa untuk meninggalkan tubuh. Kekuatan jiwa murni melonjak, dan tubuh jiwa pun terungkap. Itu adalah versi mini dari Lu Ye. Di bawah kekuatan jiwa, sebuah kapal perang compang camping muncul. Itu adalah teknik rahasia penekan jiwa Lu Ye, kapal hantu. Saat kekuatan jiwa terus dipasok, kapal perang yang compang camping itu dengan cepat menjadi utuh, dan masih ada orang-orang di geladak. Masih ada beberapa tokoh yang sibuk. Jiwa Lu Ye berdiri di geladak, mengaktifkan susunan pelindung kapal hantu, dan dengan berkah kekuatan Dao, dia perlahan berkata, semuanya, tolong ambil tindakan. Hun Ke meliriknya, dan dengan sebuah pikiran, 10 suku jiwa Rizao segera mengambil tindakan bersama, mengaktifkan teknik rahasia penekan jiwa mereka untuk melesat ke arah kapal hantu.
Setelah hantaman itu, kapal hantu itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, tubuh 10 orang yang bergerak itu terguncang, dan masing-masing dari mereka merasa bahwa teknik rahasia penekan jiwa mereka telah menabrak dinding tembaga. Jiwa itu tidak memiliki semangat untuk bergerak lagi. Kali ini, 20 klan jiwa Rizao bertindak bersama, dan hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Sekelompok pria klan jiwa yang kuat tidak pernah mengubah temperamen mereka. Kultivasi jiwa mereka melampaui ras lain. Namun, dengan begitu banyak orang yang bergabung, mereka tidak dapat menggoyahkan teknik rahasia penekan jiwa Lu Ye sedikitpun. Dalam hal kultivasi, mereka bahkan jauh lebih kuat dari Lu Ye. Ini tidak diragukan lagi luar biasa. Setelah beberapa saat, 30 klan jiwa Rizao bertindak bersama. Sesaat kemudian, 40, 50 orang. Baru setelah 100 klan jiwa Rizao bergabung, kapal hantu Lu Ye menunjukkan tanda-tanda terguncang, tetapi itu hanya terguncang. Hun Ke tidak membiarkan siapapun mengambil tindakan lagi. Mereka telah melihat betapa kuatnya kekuatan Tao, dan kekuatan semacam ini sama sekali tidak masuk akal bagi para biksu di bawah alam Tao. Su Yuan tersenyum pahit dan berkata, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa makhluk-makhluk Xing Yuan itu dapat dibunuh oleh taktik lautan manusia? Apakah ini sangat membuat frustrasi? Dalam upaya sebelumnya, Lu Ye tidak melawan. Jika dia melawan, belum lagi lebih dari 200 orang Rizao di sini, bahkan lebih dari 2000 orang akan dibantai. Lu Ye berkata, yang aku kerahkan adalah kekuatan 7 jalan, yang secara alami berbeda dari makhluk-makhluk jurang bintang yang pertama kali menyerbu langit berbintang. Selama kita dapat menstabilkan situasi pada tahap awal, maka para biksu di langit berbintang ini akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di nafas jurang bintang. Tempa fondasi Dao dan maju ke ranah Dao. Meskipun orang-orang yang lebih kuat akan menyerbu di masa depan, langit berbintang ini juga akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Saat dia berbicara, dia melihat ke banyak klan jiwa, ada 11 orang yang telah kembali dari Star Abyss kali ini, dan 3 di antaranya berasal dari langit berbintang Yanjia yang saya sebutkan sebelumnya. Di antara 11 orang ini, kecuali saya. Hanya ada satu Seven Pates lainnya, dan yang tersisa adalah Eight Pates atau Nine Pates. Sekarang mereka telah pergi ke berbagai lubang untuk duduk, jadi pada tahap awal invasi Star Abyss, tidak akan ada masalah di langit berbintang ini. Selama dalam pertempuran berikutnya, langit berbintang ini tidak akan memiliki masalah. Jika langit berbintang dapat melahirkan lebih banyak ranah Dao dan secara bertahap menjadi lebih kuat, maka akan ada peluang untuk memblokir invasi Xing Yuan ini. Klan jiwa telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun, tetapi tren umum akan datang, dan tidak ada yang bisa diampuni. Sekarang untuk langit berbintang. Kekuatan apapun sangat diperlukan, terutama klan jiwa. Hun Ke mengangguk, ketika langit berbintang dalam kesulitan, klan Hun harus membantu. Hari ini kita memanggil semua anggota klan Rizao untuk membahas pengiriman pasukan. Bisakah Adipati Suci memberi Anda saran tentang masalah ini? Lu Ye bergumam, saya tidak menganggap serius nasihat, saya hanya punya satu saran. Adipati Suci, silakan bicara. Mereka di klan yang belum mencapai puncak Rizao dan masih memiliki potensi untuk berlatih, yang terbaik adalah tinggal di tanah leluhur dan terus berlatih dengan tenang. Jangan terburu-buru ke medan perang. Invasi Xing Yuan bukan 1 atau 2 tahun, atau 10 atau 20 tahun. Ini adalah pertempuran terus-menerus. Bagi klan jiwa, lingkungan pelatihan tanah leluhur tidak tertandingi oleh tempat lain. Di sini, klan jiwa dapat tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Jika Anda dapat berlatih di sini hingga puncak sinar matahari sebelum bergabung dengan medan perang, maka akan mudah untuk membangun fondasi Dao, dan peran yang dapat dimainkannya ketika saatnya tiba akan jauh lebih baik daripada penambahan yang tergesa-gesa sekarang. Hun Ke merenung sejenak, saya mengerti apa yang dimaksud Senggong. Lu Ye datang ke sini terutama untuk menggunakan kolam langit berbintang untuk kembali ke Kyushu. Dia secara tidak sengaja berpartisipasi dalam diskusi di antara para pemimpin teratas klan jiwa. Setelah memberikan saran, dia tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ditemani oleh Su Yuan, dia terbang menuju tanah teratai berwarna-warni tempat kolam langit berbintang ditempatkan. Yi Yi dan Ember juga mengikutinya. Di samping kolam langit berbintang, Lu Ye mengucapkan selamat tinggal kepada Yi Yi dan menyuruhnya berlatih dengan baik. Kemudian dia melepaskan Ember yang telah tergeletak di bahunya dan meletakkannya di tangan Yi Yi. Di bawah tatapan enggan, dia menghindar ke kolam langit berbintang dan kembali ke galaksi Jiushu melalui rute yang sudah dikenalnya. Melihat pemandangan yang sudah dikenalnya di sekitarnya, Lu Ye merasa seperti di rumah. Meskipun ada bunga-bunga yang bermekaran di sisi lain Laut Wan Xiang, dan dia secara nominal bertanggung jawab atas tanah harta karun itu, dia tidak pernah memiliki banyak rasa memiliki terhadap Laut Wan Xiang. Sebaliknya, Kyushu, yang relatif tandus, dapat menenangkan pikiran setiap kali dia kembali. Dia menoleh dan melihat ke suatu arah, di mana ada perasaan samar yang mendekati ke arah ini. Lu Ye segera tahu dari mana perasaan ini berasal, Gunung Fangchun di barat. Sebenarnya, tanpa tindakan Lu Ye terhadap alam giok darah, Gunung Fangchun barat akan kembali dan bergabung sejak lama. Namun, karena jalan memutar untuk menargetkan alam giok darah, perjalanan ke Gunung Fangchun barat banyak tertunda. Gunung Fangchun sekarang hanya kekurangan bagian barat. Begitu bagian barat kembali, itu akan sepenuhnya menyelesaikan penyatuannya. Ini telah menjadi keinginan yang telah lama diidam-idamkan oleh banyak generasi manusia kecil, dan hari ini akhirnya akan segera tercapai. Lu Ye juga ingin melihat bagaimana Gunung Fangchun akan berubah setelah penyatuan. Bagaimanapun, ini adalah harta karun dan layak untuk dinantikan. Menarik pandangannya, Lu Ye menyapu lurus ke arah Gunung Fangchun, dan segera tiba di dekatnya. Lu Ye pertama-tama mengirim pesan kepada Xiao Jiu untuk menyapa, memberitahu dia bahwa dia telah kembali dan tidak kembali ke Kyushu, tetapi mendarat langsung di Gunung Fangchun.
Waktu hampir habis, dia harus segera mempromosikan kembalinya barat, dan kemudian mengarahkan Gunung Fangchun ke posisi yang ditentukan. Bab 2135 berkumpul di Gunung Fangchun. Batas internal Gunung Fangchun sangat besar, tetapi dari luar, itu tidak mengejutkan. Lu Ye jatuh di atasnya dan duduk bersila, pikirannya melonjak. Dia mengendalikan harta karun ini sebagai penguasa Gunung Fangchun. Dalam sekejap, kekuatan tak terlihat menyebar dari harta karun ini. Itu adalah gaya tarik yang sangat misterius, dan objek tarikan itu adalah Gunung Fangchun di barat, yang masih dalam perjalanan kembali. Ketika gaya tarik ini muncul, kecepatan di sisi barat Gunung Fangchun tiba-tiba meningkat pesat, dan dengan tindakan Lu Ye, itu menjadi semakin cepat. Menghitung jaraknya, jika kita tidak membahasnya, mungkin butuh 2 atau 3 tahun sebelum Gunung Fangchun di barat dapat memasuki galaksi Kyushu. Tetapi begitu Lu Ye mengerahkan kekuatannya, waktu ini akan sangat dipersingkat, dan diperkirakan Gunung Fangchun akan terintegrasi dalam waktu setengah tahun. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan kepada seseorang di dalam Gunung Fangchun. Bagaimanapun, tindakannya akan memicu beberapa perubahan di Gunung Fangchun. Untuk menghindari kepanikan dan kesalahpahaman dari manusia kecil, lebih baik menjelaskannya terlebih dahulu. Sosok sekecil lebah muncul dari Gunung Fangchun. Sosok itu dengan cepat membesar dan berubah menjadi seukuran orang normal dalam sekejap mata. Itu adalah Su Yuking. Dia sangat senang melihat Lu Ye. Meskipun dia telah mengetahui dari Sulao bahwa Lu Ye aman dan sehat, dia masih khawatir sebelum melihat Lu Ye sendiri. Segera setelah Su Yuking, banyak sosok kecil lainnya muncul, dan yang mengejutkan mereka semua berasal dari ras manusia kecil. Lu Ye melihat sekeliling dan melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Namun sebelum dia bisa menyapa, 2 sosok lagi muncul dari Gunung Fangchun. Salah satu dari mereka, sosok yang tampaknya lembut, berdiri di samping Su Yuking, memegang lengannya, dan tersenyum pada Lu Ye, "Adik Lu, kita bertemu lagi." Orang yang memegang lengan Su Yuking jelas adalah Narsisus, yang baru saja berpisah dengan mereka belum lama ini. Narsisus telah mengatakan sebelumnya bahwa dia ingin datang ke Gunung Fangchun, tetapi dia tidak menyangka akan bergerak secepat itu. Tampaknya dia memiliki berkah dari jalur serangga tertentu, jika tidak akan pernah butuh sedikit usaha untuk bergegas ke sini dari galaksi kekecewaan yang jauh. Tidak hanya Narsisus, tetapi juga Chen Li ada di sini. Kakak senior Narsisus, Kakak Chen. Lu Ye mengangguk memberi salam. Sekelompok orang mendarat di Gunung Fangchun. Kecuali Narsisus dan Chen Li, sisanya adalah orang-orang Rizao dari Gunung Fangchun. Chen Xuanhai berkata, "Lu Ye, Sulao mengirim perintah ke Gunung Fangchun untuk menjaga galaksi Tiangang, tetapi Barat belum kembali untuk berintegrasi. Saya telah berkomunikasi dengan Barat sebelumnya, dan saya khawatir butuh beberapa tahun bagi mereka untuk tiba di sini." Lu Ye berkata, "Saya menarik Barat, dan saya harus dapat berangkat dalam waktu setengah tahun. Saya tidak akan ketinggalan pesawat tempur." Itu bagus. Chen Xuanhai merasa lega. Apakah hanya ada Gunung Fangchun di Tiangang? Lu Ye bertanya lagi. Jika hanya ada Gunung Fangchun, bahkan dengan Narsisus dan Chen Li bekerja sama untuk mengendalikannya, kekuatannya tetap akan terlalu lemah. Tentu saja masih ada lagi. Narsisus tersenyum tipis, "Saya, Wu Liang, dan beberapa galaksi di sekitarnya, serta teman Tao Chen Li, juga memiliki beberapa galaksi. Mereka semua akan datang ke Gunung Fangchun untuk bertemu pada saat itu, dan dengan galaksi Tiangang sebagai pusatnya, akan ada lusinan galaksi di dekatnya." Mendukung pengaturan Sulao, Lu Ye mengerti. Tepat sekali. Kalau begitu, itu bukan masalah besar. Lu Ye mengangguk dan menatap Narsisus, "Kapan kalian berdua tiba?" Narsisus mengerjap padanya, "Tidak lama setelah kami tiba, kami sedang berbicara dengan sesama penganut Tao dari Gunung Fangchun tentang apa yang telah kami lihat di Star Abyss." Tidak lama setelah tiba, Lu Ye mengerti dalam hatinya. Lu Ye, rekan penganut Tao Narsisus baru saja mengatakan bahwa setelah gerbang Star Abyss dibuka, aura Star Abyss menyerbu langit berbintang. Hanya di lingkungan itu kita dapat berlatih dengan metode tungku, membangun fondasi Tao, dan mencapai alam Tao, tetapi sejauh yang saya tahu. Maka Mabin seharusnya sudah membuat fondasi, bagaimana dia melakukan ini? Chen Xuanhai bertanya, tidak hanya dia yang penasaran, tetapi yang lain juga penasaran tentang masalah ini. Karena jika Anda dapat mengikuti contoh Mabin dan membangun fondasi Tao terlebih dahulu, Anda pasti akan dapat berdiri di titik awal yang lebih tinggi setelah invasi Xing Yuan di masa depan, dan Anda akan selangkah lebih maju dalam latihan. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tahu tentang ini. Saya belum pernah bertanya kepada Anda tentang hal itu sebelumnya. Ketika masalah ini selesai, aku akan pergi ke Laut Wanxiang dan memberitahumu ketika aku sudah mendapatkan jawabannya." Sebelum Lu Ye datang, Suixian dan Chen Li banyak berbicara tentang alam Dao dan Xing Yuan. Sekarang dia ada di sini, semua orang hanya tinggal di sini dan mengobrol. Kekacauan dan kekejaman Xing Yuan secara bertahap terungkap di depan semua orang. Dengarkan. Hati semua orang dipenuhi dengan kesedihan. Beberapa hari kemudian, sekelompok biksu yang telah diperintahkan untuk datang dari sistem bintang yang berbeda bergegas ke Gunung Fangchun untuk bergabung bersama, dan seluruh Gunung Fangchun berangsur-angsur menjadi ramai. Orang-orang Rizao di Gunung Fangchun menjadi sibuk. Mulai sekarang, mereka akan menjadi yang utama di galaksi Tiangang. Tentu saja, tenaga kerja semua pasukan harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Su Yuking dan Lu Ye sudah lama tidak bertemu, jadi mereka tentu ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Bahkan jika mereka hanya tinggal bersama dan berbicara, itu akan membuat orang merasa nyaman. Sayangnya, situasi saat ini sedang tegang, dan dia sering tidak punya waktu luang. Hanya sesekali dia akan menyempatkan diri untuk keluar dan menemani Lu Ye sebentar. Sebagian besar waktu, Lu Ye tinggal sendirian di luar Gunung Fangchun. Namun, dia juga tidak menganggur.
Saat dia mengendalikan Gunung Fangchun, dia memisahkan klon pohon bakatnya dan pergi ke Kyushu untuk menyelidiki situasinya. Saya belum kembali selama lebih dari 10 tahun, dan Kyushu telah berubah drastis. Setelah alam Dao Qingli dan alam Yuluo bergabung satu demi satu, seluruh lanskap Kyushu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ukuran wilayah itu telah berlipat ganda, dan aura langit dan bumi telah menjadi sangat kaya, meskipun belum berada pada level wilayah teratas. Namun, jika melihat level wilayah berskala besar, Kyushu sekarang berada pada level menengah ke atas. Untuk wilayah yang baru berdiri selama beberapa tahun sebagai wilayah berskala besar, tingkat pertumbuhan ini sungguh mengerikan. Perubahan seperti itu terutama disebabkan oleh Xiao Jiu, karena dengan kemauannya, Kyushu dapat menjadi wilayah yang besar dan berkembang pesat. Selain itu, keterikatan dunia bunga juga memiliki efek promosi yang besar. Dunia bunga adalah wilayah yang sangat istimewa. Ia selalu melekat pada wilayah lain dan ada sebagai wilayah tambahan dari wilayah utama. Namun, dengan adanya dunia bunga, wilayah utama dan wilayah tambahan dapat saling melengkapi dan tumbuh bersama. Ketika Lu Ye membawa dunia bunga kembali ke Kyushu, seluruh wilayah itu berada dalam kondisi yang sangat buruk, belum lagi betapa bobrok dan layunya. Namun, ia bergantung pada Kyushu dan tumbuh seiring dengan pertumbuhan Kyushu. Saat ini, dunia bunga dipenuhi dengan kicauan burung dan bunga-bunga harum. Di bawah pengelolaan bersama klan bunga dan klan Spora Woodling, bahan-bahan obat langka dapat dilihat di mana-mana di dunia bunga. Saat ini, dunia bunga hampir menjadi kebun obat Kyushu. Alam telah lepas landas, dan lingkungan kultivasi para biksu di Kyushu telah menjadi semakin baik. Dalam beberapa tahun terakhir, semua jenis monster berbakat telah muncul satu demi satu. Dalam keadaan seperti itu, Jeushu telah memiliki sumber daya untuk berada di alam teratas, hanya perlu waktu untuk menetap dan akumulasi fondasi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa seluruh langit berbintang harus selamat dari bencana yang akan datang. Jika tidak dapat bertahan hidup, maka semuanya akan berakhir. Di Gunung Fangchun, sekelompok vampir berlutut di depan Lu Ye dengan ekspresi saleh. Dipimpin oleh Ma Shangxi, pelayan darah pertama, ada 6 saudara perempuan termasuk Suan Xiangyin, Ding Beifeng yang ditaklukkan dari alam absolut darah, Yu Meng dan Shen En yang ditaklukkan dari alam giok darah. Ada 10 pelayan darah di bawah komando Lu Ye. Sekarang mereka semua telah dipromosikan ke Rizhao. Tampaknya ada sesuatu yang tidak biasa tentang dunia pemurnian darah, terutama untuk praktik klan darah. Bahkan jika warisan yang terkumpul telah lama ditelan oleh 9 provinsi, sebagai batang klan darah, itu masih memiliki dampak besar pada praktik klan. Efek promosi. Apa sebenarnya efek promosi ini? Lu Ye juga telah mengalaminya secara mendalam, tetapi tidak dapat mendeteksinya. Bagaimanapun, dia sebenarnya bukan vampir. Selama bertahun-tahun, para prajurit darah semuanya diberkati dengan darahnya yang berharga dalam jumlah yang lebih besar atau lebih kecil, terutama Suan Xiangyin, yang telah menerima paling banyak. Setelah dimurnikan dengan sejumlah besar darah yang berharga, latihan mereka menjadi lebih mudah dari sebelumnya, dan dengan penambahan darah. Hal yang istimewa tentang dunia pemurnian adalah bahwa pada tahun-tahun sejak Lu Ye absen, dia telah dipromosikan ke Rizhao satu demi satu. Jika ke-10 ini dilepaskan, mereka akan menjadi 10 orang suci vampir. Di bawah premis bahwa kekuatan kelas atas klan vampir di seluruh langit berbintang telah dimusnahkan pada tahap ini, mereka adalah yang terkuat dari klan vampir. Pada saat ini, ada 10 prajurit darah, masing-masing dengan setetes darah berharga yang mengambang di depan mereka. Setelah membunuh burung hantu darah di jurang bintang dan melakukan banyak penyembuhan, Lu Ye tidak lagi terlalu peduli dengan pemberian darah yang berharga. Selain itu, dengan peningkatan kekuatannya dan kesuciannya sendiri, dia sekarang dapat memadatkan darah yang berharga lebih mudah dari sebelumnya. Ini jauh lebih sederhana, hanya butuh 1 atau 2 jam untuk memadatkan setetes. Jika tidak, dengan batas 9 tetes darah berharga yang hanya dapat disimpannya, ia tidak akan mampu menyerap hujan dan embun dari 10 prajurit darah secara merata. Ayo kita semua pergi. Lu Ye melambaikan tangannya. 10 prajurit darah teratas menatap darah berharga di depan mereka dengan mata berapi-api. Mereka masing-masing mengambilnya, mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, dan berbalik untuk pergi. Selama periode baru-baru ini, Lu Ye akan memberi mereka masing-masing setetes darah berharga setiap beberapa hari, berharap mereka akan tumbuh dengan cepat dan membangun fondasi mereka sesegera mungkin. Ada vampir di Star Abyss. Ketika mereka tumbuh dewasa di masa depan, mereka dapat memburu vampir itu sendiri dan meningkatkan kesucian dan garis keturunan mereka. Tepat setelah Blood Warriors pergi, sesosok muncul dari Gunung Fangchun. Lu Ye menoleh untuk melihat dan mengangguk sedikit, kakak senior Narcissus. Narcissus memiliki ekspresi licik di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, lalu dia menunduk dan mendarat di sebelah Lu Ye. Lu Ye sedikit terkejut dan tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun, Narcissus mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan lapisan pembatasan menyelimuti keempat arah, mengisolasi bagian dalam dan luar. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Lu Ye menatapnya dengan ragu. Narcissus terbatuk ringan, tampak sedikit tidak nyaman, dan sedikit berjuang di antara alisnya, tetapi segera dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, ada begitu banyak orang yang datang dan pergi ke sini. Jika tidak nyaman, aku akan memberitahumu saja. Kakak, tolong bicara. Narcissus tiba-tiba tersipu, apa yang terjadi di sedan hantu, kau tidak memberitahu Yu King, kan? Apa yang terjadi? Lu Ye tertegun sejenak. Tidak ada yang istimewa yang terjadi di sedan hantu itu, tetapi dia segera menyadari apa yang dimaksud Narcissus. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia sama sekali tidak menganggap serius hal-hal itu. Baik itu Narcissus atau Suan, mereka hanya menggunakan tubuhnya untuk menstabilkan sosok mereka karena putus asa.
Pasti ada yang salah dengan postur mereka, tetapi mereka tidak menyangka Narsisus akan berada di sana sepanjang waktu. Memikirkannya, tidak heran ketika mereka pertama kali bertemu di sini hari itu, Narsisus sepertinya ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi ada begitu banyak orang saat itu sehingga jelas tidak nyaman.